Halo Niken, lama tidak berjumpa. Hai Resti, Apa kabarmu hari ini? baik. Bagaimana denganmu? Baik juga. Sebelumnya terima kasih ya kamu udah bersedia datang untuk jadi konselingku hari ini. Aku lumayan gugup sekarang. Nggak apa-apa, itu wajar kok. Lagian kan kita juga sama-sama belajar. Anggap aja ini sebagai diskusi biasa. Sebelumnya apakah kamu sudah siap? Uh, Bolehkah aku izin tanya gimana keadaan kehidupanmu di kampus saat ini? Semuanya baik dan berjalan lancar, walaupun agak capek karena tugas dan kuliah. Itu wajar. Itu sangat wajar untuk mahasiswa baru seperti kita. Di sini aku nggak akan menyalahkanmu atau menyudutkanmu. Kita akan sama-sama berdiskusi dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mendengarkan ceritamu. Sebelumnya, apakah rasa lelahmu dalam mengerjakan tugas ini sampai membuatmu terganggu menjalankan aktivitas sehari-hari? Tidak, aku hanya merasa kurang nyaman dan sedikit resah. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi konseling, lebih dulu kita membuat kesepakatan awal. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang dinamis dan lebih profesional untuk kedepannya. Semua yang kamu ceritakan itu adalah rahasia, maka aku akan menjaganya dan tidak akan menceritakan kepada siapapun kecuali di situasi tertentu yang membahayakan dirimu ataupun orang lain. Apakah kamu setuju? Ya, aku setuju. Sebelumnya juga, waktu konseling kita hanya berkisar dari 30 sampai 45 menit. Selama proses konseling, kamu bisa mengungkapkan semua yang ada di pikiran kamu dan kita akan mencoba untuk memahaminya bersama. Apabila nanti di proses konseling ini kamu merasa tidak nyaman atau bagaimana, kamu bisa meminta berhenti kapan saja. Kamu siap? Ya, siap. Tahunya tujuan kamu melakukan konseling itu apa ya? Aku ingin menghilaskan itu. Semua itu bisa dilakukan dalam sesi konseling ini, namun semua itu kembalikan kepada dirimu sendiri, bagaimana kamu menolaknya. Mungkin kamu bisa membuat tujuan yang lebih sederhana untuk bisa kamu lakukan. Lalu apa? Mungkin kita bisa mencari tahu terlebih dahulu apa sih sebab dari rasa stres kamu itu, sehingga nantinya kamu bisa melakukan upaya terkecil untuk meringankan beban dari rasa stres itu. Bagaimana menurutmu? Dan juga, aku setuju dengan tujuan itu. Mengatakan kalau kamu merasa capek dengan tugas kuliah. Nah, bisa kamu ceritakan terkait tugasmu yang kamu tuh merasa capek? Aku merasa capek, bahkan dibilang stres karena tugas-tugas kuliah terberat. Apalagi saya kuliah di matematika, sehingga butuhkan pemahaman dan analisis yang mendalam. Biasanya dosen-dosen kamu itu memberikan tugas seperti apa ya? Terus tersulit itu gimana? Misalkan tugas untuk mata kuliah kalkulus integral. Menurutku mata kuliah ini cukup sulit karena memberikan pemahaman konsep yang sangat kuat, tidak hanya dalam hal rumus, tapi juga dalam menerapkannya ke berbagai soal yang kompleks. Misalnya soal-soal integral parsial, substitusi trigonometri, dan masih banyak lagi. Jadi kamu merasa kesulitan terhadap tugas-tugas yang salah satunya itu kalkulus integral. Nah, sehingga dalam mengerjakannya kamu merasa lelah seperti itu ya? Tentu saja tugas itu terlalu sulit untuk aku kerjakan. Ceritaku ke kamu tadi. Ya aku bangun 5 terus siap-siap berangkat ke kampus itu jam 7.50 sampai 11. Nah setelah itu kalau ada tugas kelompok langsung pulang. Terusnya setelah maghrib itu mulai mengerjakan tugas kuliah. Seperti itu. Kalau boleh tahu lagi, selain dari kesibukanmu di kampus, apakah kamu punya kesibukan lain seperti mungkin bekerja atau terlibat dalam organisasi atau kepanitiaan seperti itu? Belum banyak. Aku ikut kepanitiaan tapi belum terlalu aktif. Biasanya berapa lama kamu terlibat dalam kegiatan kepanitiaan seperti ini? Mungkin kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan. Lalu berapa durasi untuk mengerjakan dari tugas-tugas kepanitiaan itu berapa lama ya? Tergantung dalam pengerjaan tim. Sebenarnya aku terlalu sibuk awal kegiatan, hanya ada beberapa part yang biasa dilakukan secara daring.
Namun, jika ada hal cara, pekerjaan jadi sangat banyak hingga aku harus balik sedikit larut. Memangnya kalau di luar dari kegiatanmu di kepanitiaan, kamu bisa tidur cepat sehari-harinya? Tidak terlalu malam, mungkin sekitar jam 9 sampai jam 10 malam jika tidak ada kegiatan. Kalau lagi mengerjakan tugas, aku bisa tidur sampai jam 2 malam. Itu hampir pagi loh. Apa merasa berat untuk menjalani hari selanjutnya? Ya, bagaimana lagi, itu sudah menjadi kebiasaan aku. Aku tidak akan merasa rendah kalau tugasku belum selesai. Jadi kamu lebih memilih untuk begadang daripada tugasmu itu tidak terselesaikan, walaupun kamu tahu bahwasanya itu nggak baik untuk kesehatanmu. Tidak selalu begitu. Itu hanya pernah aku lakukan sesekali saja. Aku hanya merasa resah dan tidak bisa tidur jika memikirkan tugas-tugas yang belum selesai. Kamu tidak ada hidup kan, kesulitan tidur atau insomnia? Tidak, aku orang yang mudah tertidur. Oke, jadi kamu akan memutuskan untuk kadang ketika tugas itu belum sepenuhnya selesai, karena kamu tidak akan tenang saat tidur ketika tugas itu belum terselesaikan. Ya, seperti itu. Jika aku memberimu angka 1 sampai 10, angka berapa yang akan kamu berikan kepadaku untuk menggambarkan seberapa sulit tugas-tugas yang kamu kerjakan? Mungkin 7, karena saya memang hanya memahami. Mungkin 7 karena aku harus memahami terlebih dahulu, tapi masih bisa dikerjakan. Itu angka yang sangat tinggi loh, tapi kamu punya semangat optimis yang sangat tinggi dalam mengerjakan. Kamu sangat biasa karena kamu tetap semangat untuk mengerjakan tugas itu. Namun selain dari permasalahan tugas kuliah ini, apakah kamu punya permasalahan lain, mungkin dari teman kamu, keluarga, atau lingkungan kamu selanjutnya? Sebenarnya aku punya impian yang besar pada nilai akademikku saat ini, sehingga nanti aku bisa bekerja di bidang yang aku minati dan membantu keluarga. Namun, sejujurnya lingkungan belajar atau tempat perkuliahanku saat ini sedikit kurang kondusif. Itu memberiku tekanan dalam mengerjakan tugas kuliah. Kurang kondusif dari segi apa ya kan? Bisa kamu jelaskan lebih rinci ke aku? Ada beberapa renovasi di kampusku. Ada beberapa proses renovasi kampusku, suaranya sangat mengganggu. Apakah ini juga yang menyebabkan kamu jadi cepat merasa lelah ketika mengerjakan tugas? Iya, seperti itu. Dari semua yang telah kamu katakan tadi, aku menyimpulkan bahwasanya kamu merasa lelah bahkan stres dalam mengerjakan tugas itu bukan hanya karena tugas-tugasnya yang sulit, namun juga tekanan dari pemikiranmu sendiri untuk cepat mengerjakan tugas ini. Terlebih lagi juga lingkungan kamu yang kurang kondusif. Selain itu, kamu juga memberikan angka 7 untuk menunjukkan kesulitanmu dalam mengerjakan tugas ini. Namun kamu punya optimis yang besar untuk menyelesaikan tugasnya. Apakah benar seperti itu? Iya. Dan kamu pasti tahu, semua orang pasti mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas. Itu hal yang wajar, bahkan aku juga mengalaminya. Namun apa sih yang membuatmu sampai berpikir bahwa tugas ini tuh bisa membuat kamu stres? Karena aku merasa tugas itu harus dikerjakan dengan sempurna. Kalau aku belum paham, aku harus cari cara bagaimana bisa sampai paham, dan itu memakan waktu. Aku kadang jadi panik kalau belum selesai. Itu wajar kok. Kalau boleh tahu, berapa mata kuliah yang mungkin kamu rasa sulit? Mungkin sekitar 2-3, terutama yang butuh analisis dan pemahaman yang mendalam. Sampai 3 mata kuliah yang menurutmu itu sulit. Apakah teman-temanmu juga merasa demikian, kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah? Iya, sebenarnya kami sering mengeluhkan hal yang sama, bahkan stresnya juga bareng-bareng. Apakah dulu di sekolahmu kamu juga mengalami hal seperti ini, stres dalam mengerjakan tugas?
Iya, tapi tidak sesering sekarang. Masih bisa santai, sekarang serba cepat dan sistemnya juga berbeda. Kamu benar, perkembangan teknologi ini tuh nggak cuma mempermudah kita dalam pekerjaan, namun juga menuntut kita untuk kerja lebih cepat lagi. Bener kan? Aku jadi rindu masa SMA dulu. Masih bisa main dan senang-senang sama teman. Seru deh. Kalau kamu mempunyai angka skala 1 sampai 10, seberapa besar keinginan kamu untuk menyelesaikan tugas-tugas ini? 9. Seperti yang aku katakan sebelumnya, aku merasa tugas itu harus diselesaikan baru aku bisa tenang. Dalam mengerjakan tugas ini, kamu selalu merasa ingin sempurna kan? Kamu mengerjakannya itu hanya karena nilai atau kamu merasa ini tuh penting untuk masa depanmu nanti? Jujur, memang aku ingin hasilnya benar-benar bagus karena aku merasa itu penting. Tapi justru itu yang bikin aku stres karena takut hasilnya tidak sesuai harapan. Nih kan, kamu mengatakan sebelumnya bahwasanya kamu ingin menyelesaikan tugas ini secara sempurna. Apakah menurutmu setiap tugas itu harus selalu sempurna? Mungkin tidak ya, tapi aku takut kalau hasilnya tidak sempurna nanti tidak maksimal. Bagaimana jika kita melihat tugas itu bukan sesuatu untuk dikerjakan secara sempurna, namun proses kita untuk lebih memahami sesuatu. Tugas itu, kalau kita melihat tugas itu bukan sesuatu yang harus kita kerjakan secara sempurna, namun proses untuk memahami sesuatu. Bahwasannya kesalahan itu juga bagian dalam proses belajar, dan tugas itu bukan penilaian akhir, namun sebagai proses untuk kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Kalau dipikir-pikir seperti itu rasanya lebih ringan. Kamu hebat loh, kamu udah berusaha untuk menyelesaikan tugas ini, tapi nggak cuma menyelesaikan, kamu juga mau mencoba untuk tetap memahami tugas tersebut. Aku memang selalu berusaha memahami walaupun butuh waktu. Kamu memulai dengan mengatakan pada dirimu sendiri, aku nggak harus selalu sempurna, aku hanya perlu terus berjuang dan berusaha. Wah, kamu benar. Jika aku menjadikan tugas sebagai alat untukku berproses, maka tidak akan menjadi masalah yang besar saat aku membuat kesalahan. Bahkan, kesalahan itu akan menjadi media belajarku untuk memperbanyak diri lagi. Semuanya masuk akal sekarang. Bagaimana? Waktu jangan begitu cepat, sesi konseling ini akan berakhir setelah ini. Sebelum itu, izinkan aku menarik kesimpulan dari akhir sesi konseling. Kita telah menemukan penyebab dari rasa stres yang mengganggumu selama ini. Selain dari tekanan tugas itu sendiri, namun pemikiranmu untuk mengerjakan tugas sempurna terkadang memberikan pressure lebih besar untukmu. Bahkan tanpa kamu sadari, itulah yang menjadi sebab dari rasa lelahmu, stres, juga resah yang selama ini menghantui kamu. Padahal jika kamu melihat dari sudut pandang yang berbeda, tugas itu merupakan salah satu media untuk kita dalam berproses untuk belajar. Nah, dalam proses belajar sendiri juga kesalahan, kegagalan, itu semua adalah hal yang lumrah terjadi. Kamu hanya perlu untuk terus berusaha dan terus berusaha untuk memperbaikinya lagi. Nah, dari obrolan kita yang tadi, apa yang kamu rasakan sekarang? Aku merasa lebih tenang sekarang. Ternyata aku tidak harus menuntut diri terlalu keras. Tugas itu proses belajar, bukan beban yang harus sempurna. Sekali, kamu sudah membuat langkah penting dengan memahami pikiran yang membebanimu dan mencoba untuk melihat dari sisi yang lain. Teknik yang aku gunakan selama sesi konseling kali ini adalah teknik reframing. Sebenarnya sederhananya teknik ini tuh digunakan untuk membantu konseling dalam mengkonstruksi ulang pemikiran mereka yang salah atau negatif ke arah yang lebih positif.
dengan memberikan sudut pandang yang lain agar konseling ini bisa menemukan sisi positif dari masalah yang dia hadapi. Oh, seperti itu. Kamu juga bisa melakukan teknik ini pada dirimu sendiri. Kalau secara agama Islam, kita biasa mengenal istilah mencari hikmah dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Terima kasih juga atas kepercayaanmu hari ini. Kalau semisal nanti kamu membutuhkan tempat untuk berbicara, diskusi, atau cerita, aku siap untuk menjadi ruang cerita kamu. Jadi semangat ya. Terima kasih banyak ya Resti. Aku merasa jauh lebih tenang sekarang.